Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan saya Fioni Dwi Arfa dari Departemen Administrasi Pendidikan. Beberapa bulan yang lalu mungkin saya sering mengupload video-video di YouTube saya ini mengenai komunikasi organisasi. Tetapi sekarang ada yang berbeda. Apakah ada yang mengetahui apa yang menjadi perbedaan pada saat sekarang ini? Ya udah, karena saya orangnya berparas cantik dan berhati mulia, saya akan memberitahu apa yang menjadi perbedaan pada saat ini. Sekarang, detik ini, tanggal 10 Februari 2023, kita akan berhaluan dari materi sebelumnya ke materi kepemimpinan pendidikan. Kedua hal ini tidak terlalu berbeda. Yang materi sebelumnya yaitu komunikasi organisasi, yang membahas bagaimana kita berkomunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi. Dan sekarang yaitu kepemimpinan pendidikan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam sebuah organisasi. Oh my god, gak terasa ya, udah hampir 2 menit menjelaskan mengenai ini saja. Langsung saja nih semuanya. Pada pertemuan pertama ini mengenai materi kepemimpinan pendidikan, tentunya kita harus mengetahui konsep dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, yang pada kenyataannya, kepastiannya, setiap kita yang dilahirkan memang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ungkapan ini bisa menjadi negatif jika ada asumsi yang mengatakan jika seorang pemimpin memang dilahirkan, jadi untuk apa bagi kita yang tidak memiliki takdir ini? Kita tidak perlu berharap, tidak perlu membentuk, tidak perlu mempelajari banyak hal, melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal kita sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang khalifah. Minimal saja kita harus bisa menjadi seorang pemimpin untuk memimpin diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Pada saat ini, kita memang harus memperkuat. Saya atau semuanya harus mengetahui bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Dan kita juga harus bertanggung jawab tentang apa yang kita pimpin. Ada seorang ahli yang mengatakan mengenai pengertian kepemimpinan ini, yaitu Josh Terry. Ia mengatakan bahwa ia menganggap kepemimpinan itu ialah suatu proses yang mempengaruhi semua orang ataupun banyak orang untuk bisa sampai kepada tujuan organisasi. Dan juga ada ahli yang mengatakan, yaitu Stoner Firman L. Gilbert, ia mengatakan bahwa kepemimpinan itu ialah proses membentuk, mengarahkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya yang telah diperintahkan. Jadi dapat kita simpulkan, kepemimpinan itu adalah proses, ilmu, ataupun seni. Karena tidak semua orang, setiap orang dapat melakukan kemampuan yang sama.
dalam mempengaruhi orang lain melakukan suatu hal. Dan untuk menjadi seni itu tentunya karena ia memiliki kondisi teknis yang dapat membuat orang lain menjadi dinamik melakukan apa yang ia inginkan. Kita lanjut kepada kepemimpinan pendidikan, yaitu educational leader. Ada ahli yang mengatakan, yaitu Rezel. Rezel ini mengatakan education leader atau kepemimpinan pendidikan adalah seperti perilaku pemimpin pendidikan yang menggerakkan setiap orang yang berada di dalam lembaga pendidikan untuk melakukan peran aktif seperti melakukan pengembangan terhadap staf ataupun SDM, memperbaiki kerja pengajaran, dan melakukan pengajaran secara langsung kepada guru untuk dapat memperlihatkan kerja guru tersebut di dalam kelas dan dievaluasi selanjutnya. Jadi dapat kita lihat di dalam konsep kepemimpinan pendidikan ini adalah konsep pendidikannya sebagai satuan pendidikan terkecil. Ada juga buku ataupun jurnal terbaru yang membahas mengenai kepemimpinan ini, yang dijelaskan oleh 3 ahli. Yang pertama yaitu Wessler. Ia mengatakan kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi setiap orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu Roth and Berlings. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi aktivitas setiap pengikut yang diatur untuk mencapai beberapa tujuan melewati leader tersebut. Dan yang terakhir yaitu Jacob and Jacques. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses memberikan makna, memberikan arti yang dihasilkan oleh orang di dalam lembaga tersebut, dan kemauannya untuk menjadi seorang pemimpin dan mencapai tujuan tersebut, khususnya tujuan lembaga. Berbicara mengenai konsep leader ini sama seperti kita membicarakan aspek-aspek kehidupan kita yang tidak terlepas dari konsep leader ini sendiri. Di dalam konsep kepemimpinan ini tentunya ada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada followers, yaitu kepemimpinan melibatkan banyak orang. Dan yang kedua, leaders, kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan. Dan yang terakhir adanya tujuan. Kepemimpinan ini melibatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan berbagai bentuk, menggunakan berbagai kekuasaan untuk memperbaiki tingkah laku dalam konsep leader tersebut. Jadi kepemimpinan ini adalah nilai yang terkait dengan kemampuan seorang leader dalam mempengaruhi pengikutnya yang akan terpengaruhi untuk melakukan apa yang ia inginkan atau mengikuti 3 unsur yang tadi saya sebutkan. Konsep ini tentunya dapat mendorong seseorang untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan di dalam kepemimpinan ini juga beredar banyak mitos-mitos yang mempengaruhi tentang konsep ini juga. Yang pertama, adanya mitos yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan, dilatih, ataupun dibentuk. Hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan regeneration selanjutnya. Karena ini dipandang bahwa seorang pemimpin itu memang sudah dari generasi dari sananya dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya saja seperti anak raja
anak presiden yang mempunyai kekuasaan. Hal ini memang sangat berbahaya bagi regeneration, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpandaian orang-orang selanjutnya bahwa ia tidak percaya diri bahwa mereka dapat menjadi seorang pemimpin dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan. Dan mitos ini mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin itu haruslah orang yang mempunyai generasi yang memang sepatutnya dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua, sekalinya seseorang menjadi seorang pemimpin, kayaknya memang selanjutnya akan berhasil di dalam kepemimpinannya. Keberhasilan ini tentunya didasari oleh satu situasi tertentu. Kondisi tertentu belum tentu sama dengan situasi dan kondisi lainnya. Dan yang terakhir ada mitos yang mengatakan pemimpin itu harus tegas dan galak. Tidak, itu salah. Misalnya kita seorang muslim mempercayai Rasulullah. Rasulullah tidak pernah tegas ataupun galak kepada orang yang membencinya, melainkan beliau selalu menyantuni, selalu tersenyum kepada orang-orang yang membencinya. Dengan hal ini tentunya mitos ini dapat terbantahkan, tetapi sebaiknya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita tidak perlu untuk tegas dan galak kepada orang lain. Menjadi seorang pemimpin yang baik yaitu bagaimana kita melakukan kewajiban yang ada pada diri kita itu secara ikhlas. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tidak semuanya semudah membalikan telapak tangan. Menjadi seorang pemimpin tidak sesederhana itu. Baiklah semuanya. Dan yang terakhir ini adanya tugas seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin itu ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pemimpin itu bekerja dengan orang lain. Ia tidak sendiri. Namanya saja ada pengikut, ada leaders dan tujuan. Maka ia tidak bisa bekerja sendiri. Dan yang kedua, yaitu tanggung jawab dan bertanggung jawab atas apa yang ia pilih. Jadi tidak satu hal yang mudah, tidak enaknya saja. Pemimpin itu bertanggung jawab atas lembaga, atas orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, yaitu pemimpin menjadi penyeimbang antara pencapaian tujuan dan prioritas. Bagaimana ia berada di dalam konteks yang menjadi dan menyeimbangkan antara pencapaian tujuan ini dan pencapaian prioritas ini. Jadi ia perlu melihat, memikirkan pengikut dan orang lain. Jadi jangan semuanya dikejar. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus berpikir analitis dan konseptual. Pemimpin ini juga bisa menjadi seorang manajer yang menjadi untuk sebagai mediatornya. Dan pemimpin ini juga politisi, yaitu mengambil keputusan yang berat. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik itu haruslah sesuai dengan kemampuan. Hal ini bukan saja persoalan tanggung jawab, tetapi juga persoalan hati. Bagaimana seorang pemimpin dapat menyediakan waktu lebih dari 24 jam bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk diri orang lain dan orang banyak di dalam sebuah organisasi. Baiklah semuanya, itu tadi adalah beberapa konsep yang mendasari dari kepemimpinan pendidikan ini. Mungkin kita akan melanjutkan materi-materi selanjutnya pada minggu-minggu selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.